Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Raka dikenal sebagai sosok yang pendiam dan seringkali memilih untuk menyendiri. Ia bukanlah orang yang suka berbicara banyak, bahkan dengan teman-temannya sendiri. Setiap hari, ia melakukan rutinitas yang sama, pergi ke ladang milik orang tuanya, membantu ayahnya bertani, dan kemudian pulang untuk beristirahat. Raka hidup dalam kesederhanaan yang terkadang terasa begitu sunyi. Namun, dalam hati Raka, ada sebuah rasa yang selalu mengusik. Sejak kecil, ia merasa bahwa takdirnya tidak bisa hanya berakhir begitu saja. Banyak malam yang dilaluinya dengan termenung, memikirkan jalan hidup yang seolah-olah sudah digariskan untuknya. Tak ada yang salah dengan hidupnya, tetapi Raka merasa ada yang hilang. Ia ingin lebih dari sekadar menjadi petani. Ia ingin merasakan petualangan, mengejar mimpi, dan mencapai sesuatu yang lebih besar. Suatu malam, saat ia sedang duduk di teras rumah, angin malam bertiup lembut, membawa udara sejuk yang menenangkan. Raka menatap langit yang dihiasi dengan bintang-bintang. Dalam kesunyian itu, sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya. Apakah takdir hanya tentang menerima apa yang sudah ditentukan, ataukah ada cara untuk mengubahnya? Sejak saat itu, Raka merasa seolah dunia membawanya ke persimpangan jalan. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa takdir bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang bisa dibentuk dengan usaha dan keputusan. Tetapi, Raka tahu bahwa itu tidak akan mudah. Masyarakat di sekitarnya, orang-orang tua, bahkan keluarganya sendiri, selalu berkata bahwa hidup ini adalah sesuatu yang harus diterima dengan ikhlas. Namun, dalam hati Raka, ada suara yang berbisik, tidak hanya diam untuk merubah takdir. Itu adalah suara yang membangkitkan tekad dalam dirinya. Ia tahu bahwa untuk meraih sesuatu yang lebih besar, ia harus berani melangkah keluar dari zona nyaman dan mulai membuat keputusan yang mungkin tidak akan disetujui banyak orang. Pagi harinya, setelah berbicara dengan ayahnya tentang perasaan yang mengganggu hatinya, Raka memutuskan untuk pergi mencari jawaban. Ia ingin mencari makna hidup yang lebih dalam dan lebih bermakna, jauh dari kehidupan desa yang sederhana dan penuh rutinitas. Keputusan itu membuat hatinya bergelora, meskipun ia tahu bahwa jalan yang ia pilih akan penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Tapi ia sudah siap untuk menghadapi semuanya. Dengan langkah mantap, Raka memulai perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan Raka dimulai dengan langkah yang penuh keraguan. Ia meninggalkan desa dengan hanya membawa bekal seadanya dan tekad yang kuat. Selama beberapa hari, ia berjalan menyusuri jalan-jalan yang asing baginya, menuju kota besar yang terletak jauh di ujung horizon. Kota itu adalah tempat yang selama ini hanya ia dengar lewat cerita-cerita orang, tempat yang menjanjikan peluang dan kemungkinan tak terbatas. Namun, juga tempat yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Sesampainya di kota, Raka langsung merasakan betapa besar dan kerasnya kehidupan di sana. Gedung-gedung tinggi menjulang di atasnya, suara kendaraan yang tak pernah berhenti, dan keramaian orang-orang yang tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Ia merasa kecil di tengah hiruk-pikuk itu, namun di dalam hatinya, semangat untuk mencari makna hidup semakin membara. Ia tidak ingin menyerah hanya karena perasaan asing yang menyelimuti dirinya. Hari-hari pertama di kota terasa seperti ujian yang berat. Raka tidak memiliki keterampilan khusus yang bisa membuatnya langsung diterima di dunia baru ini. Ia hanya seorang pemuda desa yang tidak tahu banyak tentang cara-cara hidup di kota besar. Beberapa kali ia mencoba mencari pekerjaan, namun selalu ditolak. Banyak orang yang menilai dirinya dari penampilannya yang sederhana dan sikapnya yang pendiam. Namun, Raka tidak menyerah. Setiap kali ia mengalami kegagalan, ia menyadari bahwa itu adalah bagian dari proses. Ia mulai mencari cara untuk belajar lebih banyak, bertanya pada orang-orang yang lebih berpengalaman, dan memanfaatkan waktu dengan bijak. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan membaca buku dan mengikuti berbagai kursus yang dapat membuka pikirannya tentang dunia yang belum ia kenal. Suatu hari, Raka bertemu dengan seorang pria tua yang bekerja sebagai penjaga perpustakaan.
Pria itu bernama Pak Jaya, seorang pensiunan guru yang memilih untuk menghabiskan waktu di perpustakaan untuk membaca dan menulis. Mereka sering berbincang tentang banyak hal, dari sejarah hingga filosofi hidup. Pak Jaya melihat potensi dalam diri Raka dan mulai memberinya berbagai buku dan petuah yang mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Takdir bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja, Raka, kata Pak Jaya suatu hari. Takdir bisa saja dibentuk, tetapi hanya jika kita berani mengambil langkah pertama. Jika kau hanya diam dan menunggu, takdir tidak akan datang begitu saja. Kau harus meraihnya dengan usaha dan keberanian. Kata-kata Pak Jaya sangat menggugah hati Raka. Ia merasa bahwa apa yang ia cari selama ini, jawaban atas perasaan kosongnya, kini mulai terbuka. Raka mulai memahami bahwa ia harus menciptakan takdirnya sendiri, dengan memilih untuk tidak hanya diam dan menerima segala sesuatu tanpa perjuangan. Ia harus berani bertindak, bahkan jika itu berarti menghadapi ketidakpastian dan kegagalan. Raka tidak lagi melihat kehidupan di kota sebagai tempat yang penuh ancaman, tetapi sebagai peluang yang harus dimanfaatkan. Ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh, mengejar impian yang selama ini terpendam dalam dirinya. Tak ada lagi waktu untuk ragu, karena Raka tahu bahwa hanya dengan tindakan dan keberanian, takdirnya bisa berubah. Seiring waktu, Raka mulai menemukan arah hidupnya. Ia mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di pusat kota. Pekerjaan itu tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama yang tepat. Meski seringkali merasa lelah dan putus asa, ia terus berusaha untuk belajar dari setiap orang yang ditemuinya. Raka menyadari bahwa meskipun pekerjaannya sederhana, ia mulai mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia yang sebelumnya tidak ia kenal. Hari demi hari, Raka belajar banyak tentang berbagai macam orang, dari pelanggan yang datang dan pergi, hingga teman-teman kerjanya yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Setiap percakapan dan interaksi mengajarkannya nilai kehidupan yang lebih besar. Ia mulai memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang didapatkan atau seberapa besar nama yang bisa dibangun, tetapi tentang kemampuan untuk terus belajar, berkembang, dan beradaptasi. Suatu sore, saat Raka sedang menyusun meja di kafe, seorang wanita muda masuk dan duduk di sudut ruangan. Raka melihatnya dengan penuh perhatian. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Ia tampak seperti seseorang yang sangat fokus dengan pikirannya sendiri, tetapi ada semangat yang terpancar dari cara ia memandang dunia. Tanpa ragu, Raka menghampirinya dan menawarkan untuk mengambil pesanan. Wanita itu tersenyum, kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Maya, seorang desainer grafis yang baru pindah ke kota. Percakapan mereka dimulai dengan obrolan biasa, tetapi semakin lama, Raka merasakan kedekatan yang aneh. Maya mulai bercerita tentang karir dan perjuangannya untuk mencapai apa yang ia miliki sekarang. Ia mengatakan bahwa meskipun awalnya merasa takut untuk keluar dari zona nyaman, ia tahu bahwa untuk menjadi seseorang yang lebih besar, ia harus berani mengambil risiko dan memulai dari bawah. Sama seperti kamu, Raka, kata Maya. Aku juga pernah merasa kecil dan tidak tahu harus mulai dari mana. Tetapi, setiap langkah yang aku ambil, meskipun berat, membawa aku ke tempat yang lebih baik. Raka terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Maya. Ia merasa bahwa apa yang dikatakan Maya sangat mirip dengan perjalanan hidupnya. Maya menyadari perubahan dalam diri Raka dan mengajaknya untuk berbicara lebih banyak. Ia memberi Raka beberapa saran berharga. Salah satunya adalah untuk mengikuti kursus desain grafis yang sedang populer di kota tersebut. Kamu punya banyak potensi, Raka. Mungkin, desain bisa menjadi jalanmu untuk mengubah hidup, ujar Maya, dengan penuh keyakinan. Mendengar saran itu, Raka merasa sebuah kegugupan bercampur dengan rasa penasaran yang luar biasa. Ia tidak tahu banyak tentang desain grafis, tetapi sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang harus ia ambil. Jika Maya yang sudah berpengalaman bisa memulai dari bawah, mengapa ia tidak bisa? Raka memutuskan untuk mengikuti kursus desain grafis tersebut, meskipun ia tahu bahwa itu adalah jalan yang tidak mudah dan penuh tantangan. Namun, satu hal yang ia pahami dengan jelas, jika ia ingin merubah takdirnya, ia tidak bisa hanya diam.
Ia harus berani mengejar impian dan mengambil langkah pertama, meskipun itu berarti keluar dari zona nyaman yang selama ini ia kenal. Hari-hari di kursus desain grafis tidaklah mudah. Raka merasa cemas dan kadang-kadang putus asa ketika menghadapi kesulitan-kesulitan baru yang muncul, terutama dalam hal teknis dan kreativitas. Namun, ia mengingat kata-kata Pak Jaya dan Maya, dan ia tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Setiap kali ia gagal, ia semakin sadar bahwa ia sedang belajar dan berkembang. Setiap garis yang ia gambar, setiap desain yang ia buat, adalah langkah kecil menuju perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa bahwa hidup ini hanya tentang menerima apa yang ada. Raka mulai menyadari bahwa takdir bukanlah sesuatu yang pasif. Takdir adalah sesuatu yang harus diciptakan dengan penuh kesungguhan dan usaha. Keberanian untuk bertindak, meskipun dalam ketidakpastian, adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik. Waktu berlalu dengan cepat, dan Raka semakin tenggelam dalam dunia desain grafis. Ia mulai menguasai berbagai software dan teknik desain yang sebelumnya terasa sangat asing baginya. Meskipun masih banyak kekurangan, ia merasa ada kemajuan yang signifikan dalam dirinya. Hari-harinya kini dipenuhi dengan kerja keras dan semangat yang tak pernah padam. Ketika teman-teman dan orang-orang di sekitar mulai melihat perkembangan Raka, mereka mulai mengakui bahwa pemuda desa yang dulu hanya seorang pelayan kafe kini telah berubah menjadi seorang yang lebih percaya diri dan memiliki keahlian. Suatu hari, saat Raka sedang mengerjakan desain untuk sebuah perusahaan lokal, ia menerima pesan dari Maya yang memberitahunya tentang sebuah kompetisi desain grafis tingkat nasional. Kompetisi itu menawarkan kesempatan untuk mendapatkan proyek besar dan kontrak jangka panjang dengan salah satu perusahaan teknologi terkemuka di kota. Maya menyarankan agar Raka ikut serta, meskipun ia tahu bahwa kompetisi itu akan diikuti oleh desainer-desainer profesional yang sudah berpengalaman. Raka merasa ragu, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan panggilan untuk mencoba. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Ia mengingat perjalanan panjang yang telah dilaluinya, dari seorang pemuda yang hanya bisa duduk termenung di teras rumah, hingga seseorang yang kini memiliki keahlian untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Rasa takut gagal memang ada, tetapi rasa ingin tahu dan tekad untuk mengubah nasib jauh lebih besar. Ia tahu bahwa untuk meraih takdir yang baru, ia harus berani keluar dari bayang-bayang ketidakpastian. Raka pun mengumpulkan seluruh energinya untuk mengerjakan desain yang akan ia kirimkan ke kompetisi tersebut. Malam-malam tanpa tidur kembali ia jalani, dengan fokus penuh untuk menciptakan karya terbaiknya. Ia melibatkan semua ilmu yang telah ia pelajari dari berbagai kursus dan pengalaman yang ia dapatkan selama ini. Setiap detail, setiap warna, dan setiap elemen desain yang ia pilih bukan hanya berdasarkan keterampilan teknis, tetapi juga dari hati yang ikhlas ingin menunjukkan yang terbaik dari dirinya. Akhirnya, setelah beberapa minggu berlalu, Raka mengirimkan desainnya. Ia merasa lega, meskipun tetap merasa cemas menunggu hasil. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan sabar, tetapi tetap dengan semangat yang tinggi, mengetahui bahwa ia sudah memberikan yang terbaik dari dirinya. Dalam hatinya, Raka tahu bahwa ia tidak hanya sedang berkompetisi untuk sebuah hadiah, tetapi juga untuk mengubah arah takdirnya. Beberapa minggu kemudian, Raka menerima email yang mengumumkan bahwa desainnya terpilih sebagai pemenang pertama dalam kompetisi tersebut. Rasa tak percaya langsung mengisi seluruh tubuhnya. Ia melompat kegirangan, tidak menyangka bahwa dari semua desainer yang ada, ia yang terpilih. Kontrak besar dari perusahaan teknologi itu pun akhirnya ia terima, yang memberikan kesempatan untuk bekerja pada proyek-proyek desain yang sangat menantang dan menguntungkan. Namun, yang paling berharga bagi Raka bukanlah hadiah atau kontrak besar yang ia dapatkan, melainkan pelajaran hidup yang ia petik sepanjang perjalanan ini. Ia belajar bahwa takdir bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Takdir bisa berubah jika seseorang berani bertindak, berani keluar dari zona nyaman, dan berani mengejar impian meskipun penuh dengan rintangan dan ketidakpastian. Raka menyadari bahwa perubahan besar dalam hidupnya dimulai dari satu keputusan kecil untuk tidak hanya diam dan menerima apa adanya, tetapi untuk berani mengambil langkah pertama menuju perubahan. Dengan kontrak besar di tangan dan semangat yang lebih kuat dari sebelumnya, Raka kembali ke desa, bukan untuk berhenti,
tetapi untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa hidup tidak hanya tentang menerima takdir, melainkan juga tentang berani merubah takdir dengan tindakan dan keberanian. Raka akhirnya mengerti bahwa takdir bukanlah garis lurus yang sudah digariskan sejak lahir. Takdir adalah jalan yang bisa dibentuk dengan keberanian untuk melangkah, dan Raka telah memilih untuk merubah takdirnya, satu langkah demi satu langkah.